Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi tentang e-government. Di sini eh, pengertian dari e-government itu sendiri menurut Maurice D.F. Flexner itu merupakan layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah selama 24 jam sehari atau selama 7 hari dalam satu minggu gitu ya. Jadi layanan e-government yang diberikan pemerintah ini jelas setiap saat pasti memberikan layanan itu sendiri kepada masyarakat gitu ya. Selain dari definisi e-government menurut Norris, ada beberapa ahli berpendapat juga bahwa uh, e-government itu merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang berfungsi untuk memberikan informasi dan juga layanan bagi warganya, baik itu mengenai urusan bisnis ataupun hal-hal lain yang berkenaan dengan kepemerintahan gitu ya. Jadi secara umum e-government ini merupakan suatu penataan sistem manajemen dan juga proses kerja di lingkungan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi secara optimal gitu ya. Itu adalah definisi dari e-government itu sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya e-readiness. Ini berhubungan dengan e-government, di mana sebelum kita membahas tentang kaitannya dengan e-readiness, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari e-readiness. Jadi e-readiness ini merupakan um, tingkatan ya, tingkatan di mana masyarakat itu disiapkan untuk berpartisipasi dalam teknologi. Uh, Tujuannya yaitu membantu masyarakat membangun menuju masyarakat yang lebih baik ke depannya. Gitu. Atau bisa juga disingkat dengan tingkatan di mana masyarakat itu harus siap untuk mendapatkan keuntungan yang bisa didapatkan melalui teknologi informasi dan juga komunikasi yang berkembang saat ini. Jadi secara umum, readiness ini adalah kesiapan ataupun kemampuan seseorang atau masyarakat untuk terlibat di dalam sistem pendidikan e-learning dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, e-readiness di sini merupakan singkatan dari e-learning readiness. Nah, di sini yang berhubungan yang harus diperhatikan di dalam e-readiness itu ada connectivity, di mana maksudnya di sini adalah apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian harus ada information security. Perhatikan juga apakah jaringan dan juga tempat penyimpanan data yang itu bisa dipastikan aman gitu ya. Jadi di dalam membangun sebuah e-government juga, contohnya di sini ada e-readiness yaitu e-learning readiness. Itu harus memperhatikan dua hal ini, yaitu connectivity maupun information security. Harus memperhatikan jaringannya, antara lain yaitu harganya, kemudian lingkupnya, apakah sudah secara luas, kemudian juga keamanan dari suatu datanya itu harus diperhatikan karena itu sangat penting ya. Kemudian setelah kita membahas tentang definisi e-government, tentunya e-government ini ada tahapan dalam pembangunannya. Di sini ada 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap implementasi, merupakan tahap memperkenalkan kemunculannya kepada masyarakat. Jadi dalam pembangunan e-government itu harus diperkenalkan kepada masyarakat, karena e-government ini kan situs pemerintah yang digunakan untuk memberikan pelayanan maupun informasi kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap pengembangan. Di sini maksudnya adalah situs pemerintahan bertambah. Maksudnya bertambah adalah informasinya itu menjadi semakin dinamis, harus semakin berkembang seiring berjalannya um,
perkembangan zaman ini gitu ya. Tidak boleh skakmat aja gitu. Karena perkembangan sekarang kan udah 5.0 gitu ya. Kemudian interaktif, jelas harus interaktif, yaitu user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat. Selanjutnya, tahap yang keempat ada transaksional, yaitu user bisa membayar layanan secara online. Sekarang kan ada layanan pemerintah tentang pembayaran pajak, kemudian secara online gitu ya. Kemudian ada pembuatan SIM atau perpanjangan SIM juga bisa secara online. Itu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan e-bisnis, yaitu e-government. Kemudian tahapan yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah full elektronik. Jadi e-government ini sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Tuh. Nanti saya akan menjelaskan juga atau sebutkan ya contoh-contoh dari situs e-government. Setelah tahapan, di sini ada prinsip yang harus dimiliki oleh e-government. Jelas, yang namanya pemerintahan memberikan pelayanan di sini prinsipnya yaitu membangun layanan terhadap masyarakat, memberikan informasi dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kemudian membuat pemerintah dan juga layanan-layanannya lebih mudah atau lebih praktis dalam proses diakses oleh masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi contohnya pembayaran pajak, tidak harus ke kantor pajak, bisa melalui online, itu kan lebih praktis dan juga lebih hemat juga tidak perlu ke kantornya. Kemudian pembuatan atau perpanjangan SIM juga tidak perlu ke tempat, jadi itu lebih mudah ya dan juga lebih um, praktis dan juga bisa gampang diakses oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian prinsip e-government selanjutnya yaitu memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Jadi tidak hanya mempublish saja tanpa memberikan solusi, tetapi harus ada solusinya. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat yaitu ada menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan juga harus secara efisien. Karena dengan perkembangan teknologi saat ini semuanya kan serba dimudahkan. Jadi pastinya sumber daya pemerintah pun harus efektif dan juga efisien. Setelah kita membahas definisi, kemudian tahapan, dan juga prinsip, di sini ada tujuan dari implementasi e-government. Antara lain meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Kemudian selanjutnya tujuan berikutnya yaitu terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu perbaikan organisasi, kemudian sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya setelah ada tujuan, di sini juga ada sasaran pembangunan dari e-government itu sendiri. Jadi pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Ini adalah sasarannya, yaitu membentuk jaringan informasi itu yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian sasaran selanjutnya yaitu membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian terhadap perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Jadi fungsinya e-government itu bukan hanya untuk pelayanan masyarakat di dalam negeri saja, tapi juga untuk menjalin hubungan atau persaingan dengan kancah internasional gitu ya, dunia luar juga, luar negeri. Kemudian sasaran pembangunan e-government berikutnya yaitu membentuk mekanisme komunikasi antara lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Nah, itu tadi komunikasi antar pemerintah dan juga masyarakat.
Jadi dengan adanya e-government ini sangat bermanfaat ya, karena masyarakat bisa memberikan aspirasinya itu tidak harus datang ke semisal gedung presiden atau ke tempat presiden, itu kan pasti sangat sulit. Jadi dengan perkembangan teknologi, dengan adanya e-government, masyarakat itu dipermudah dengan memberikan aspirasi melalui elektronik ini. Sasaran yang berikutnya yaitu pembentukan sistem manajemen dan juga proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Jadi tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi antar pemerintah satu dengan pemerintah yang lain itu juga bisa um, kerjasama secara transparan dan efisien gitu ya. Nah ini ada um, penyelenggaraan pemerintahan secara manual menuju ke pemerintahan berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Kemudian di sini ada beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik. Nah, ini adalah contoh dari e-government ya, pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan masyarakat, kemudian ada pelayanan tentang kepegawaian, kemudian keuangan daerah, pengelolaan aset, dan sebagainya bisa kalian searching ya. Untuk sekarang, saat ini, kita dipermudah dengan adanya Google. Jadi untuk belajar mengajar, kita jangan terpaku hanya pada dosen saja atau hanya di slide BSI saja, tapi kalian juga bisa searching-searching di Google tentang ini contoh dari um, penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sistem elektronik, kemudian contoh e-government itu apa saja, bisa searching. Nah, ini di sini ada contoh dari um, situs e-government. Di sini contoh yang saya berikan yaitu www.kominfo.go.id. Jadi situs ini merupakan situs Kementerian Komunikasi dan Informasi yang ada di Indonesia. Di sini banyak menu yang bisa kita akses dan di sini um, kalian bisa lihat ada menu berita, kemudian layanan. Nah, di sini yang tuh dengan adanya pemanfaatan e-business ini bisa memberikan layanan secara online. Nah, ini ada layanan pemerintahan, ada non pemerintahan, ada perizinan, ada tentang sertifikasi, aduan konten, kemudian panggilan darurat, ada beasiswa juga, kemudian ada hukum, statistik, dan lain-lain. Ini adalah situs atau apa namanya contoh dari e-government. Selain Koninfo, ada juga yang namanya situs 8.co.id. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Itu merupakan situs Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia. Kemudian ada juga Dikti, ya. Kemudian ada juga dikti.co.id, yaitu situs Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Selain itu juga ada Kemendikbud, yaitu sistem pemerintah yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kalian bisa search sendiri ya untuk situs-situs yang lainnya. Banyak sebenarnya untuk situs e-government yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk pelayanan masyarakat. Berikutnya ada kerangka arsitektur e-government. Di sini salah satu kata kunci e-government yaitu memanfaatkan ICT atau disingkat dengan Information and Communication Technology. Information Komunikasi Teknologi. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, kemudian sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan juga lain sebagainya, di mana sistem ini dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintah.
Pemanfaatan ICT dapat diperhatikan melalui hal-hal mendasar, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan internet. Nah, pemanfaatan ICT ini pasti berhubungan dengan internet. Kemudian ada penggunaan infrastruktur telematika. Selanjutnya, penggunaan sistem aplikasi itu sendiri, kemudian standarisasi metadata, transaksi dan pertukaran data elektronik, dan juga sistem dokumentasi elektronik. Nah, ini contoh kerangka arsitektur e-government. Jelas yang namanya pemerintahan itu ada kebijakan dan juga peraturannya gitu. Kemudian pastinya memperhatikan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di sini harus juga diperhatikan aksesnya itu menggunakan apa. Apakah jaringan telekomunikasi, internet akses, atau sebagainya. Kemudian portal layanan publiknya terdiri dari apa? Apakah itu pendidikan, kesehatan, maupun yang lainnya. Kemudian organisasi pengelola dan pengelola informasi. Di sini ada kepresidenan, kementerian dan lembaga, atau yang lainnya. Kemudian infrastruktur dan aplikasi dasar pun harus diperhatikan. Tuh, menggunakannya apa. Ini adalah aplikasi government, contohnya. Di sini ada menu masyarakat, bisnis, government. Jadi ya, tadi saya sudah contohkan untuk situsnya ya. Di situ kalian bisa lihat. Yang tadi saya jelaskan, contohnya adalah Kominfo. Kemudian setelah itu, di sini ada kelompok sistem e-government, di mana yang pertama ada G2C, dan yaitu government to citizen, di mana G2C ini merupakan kelompok sistem aplikasi government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi berhubungannya pemerintah dengan masyarakat, itu ya, pelayanan publik ke masyarakat. Kemudian ada G2B, itu Government to Business. Merupakan kelompok sistem aplikasi government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis. Selain masyarakat, ada juga pemerintahan ini melayani kebutuhan kalangan bisnis. Itu ada, jadi ada kelompok-kelompoknya. Kemudian ada juga G2B, yaitu antara government to government. Kelompok sistem aplikasi government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya. Jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Ini adalah fungsinya adanya e-government. Jadi ada 3 pengelompokan dari e-government itu sendiri. Nah, ini ada contoh uh, aplikasi government pemerintah daerah. Di sini ada contoh pelayanan. Itu yang tadi juga ditampilkan ya. Pelayanan itu ada kependudukan, kemudian perpajakan, dan lain sebagainya. Ini ada pengaduan masyarakat juga, publikasi informasi umum, dan kepemerintahan. Kemudian di sini ada administrasi, yaitu surat elektronik, sistem dokumentasi elektronik, sistem pendukung keputusan, dan lain-lain. Coba kita perbesar agak ini ya, buram. Nah, kemudian selanjutnya ada legislasi. Legislasi di sini contohnya adalah sistem administrasi DPRD dan sistem pemilu daerah. Katalog ini terdiri dari hukum, ada katalog hukum atau peraturan dan perundang-undangan. Kemudian di sini juga ada aplikasi government, yaitu mengenai pembangunan, ada informasi dan manajemen data, perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan proyek, dan lain sebagainya. Selain itu, pastinya ada yang berhubungan tentang keuangan, sistem anggaran, sistem kas, dan
perbendaharaan, kemudian sistem akuntansi daerah. Setelah itu ada yang namanya aplikasi kepegawaian, yaitu pengadaan PNS. Kemarin ya lagi booming-boomingnya um, pemilih apa pendaftaran CPNS ya. Kemudian sistem absensi dan penggajian, itu sistem absensi dan penggajian kayak kalian pun em, memanfaatkan e-bisnis di kampus gitu ya, maka sistem absensi. Kemudian sistem penilaian kinerja PNS ini atau aplikasi kepegawaian yang ada di e-government fungsinya ini. Kemudian ada sistem pendidikan dan pelatihan. Di Kominfo juga ada sistem pendidikan dan pelatihan. Di menu sertifikasi itu ada. Nah, ini juga ada lagi aplikasi government pemerintah daerah. Misalnya ada dinas dan lembaga. Itu kepemerintahan antara lain pengelolaan barang daerah, katalog barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah, kemudian pengelolaan eh, perusahaan daerah. Kemudian ada juga kewilayahan. Setelah kepemerintahan ada kewilayahan. Wilayah ini berhubungan dengan tata ruang dan lingkungan hidup, kemudian potensi daerah atau prestasi dari masing-masing daerah itu. Kemudian ada kehutanan, kemudian pertanian, peternakan, dan perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian kemasyarakatan itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, industri dan perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sarana dan prasarana. Ini ada transportasi, kemudian jalan dan jembatan. Jadi aplikasi ini bisa berfungsi untuk pengaduan juga ya. Misal ada jalan yang rusak atau jembatan yang patah. Kemudian terminal dan juga pelabuhan dan sarana umum lainnya. Setelah tadi kita membahas tentang contoh dari e-government, contoh aplikasinya, di sini ada hambatan e-government. Tentunya pemerintahan memiliki hambatan dalam pembangunan sistem e-government itu sendiri. Yang pertama adalah kultur berbagi belum ada. Jadi maksudnya adalah sharing informasi untuk mempermudah urusan itu belum terbiasa di kalangan masyarakat Indonesia. Karena banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi itu ya, masih sistemnya itu masih memperhatikan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama gitu. Jadi untuk sharing informasi itu sangat jarang gitu untuk saat ini. Kemudian ada kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi sekarang adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan hal apa saja gitu, terutama hal-hal yang penting gitu ya. Karena yang kita perhatikan sekarang, masyarakat itu lebih mendokumentasikan hal-hal yang tidak penting gitu dalam pemanfaatan elektronik itu, perkembangan elektronik saat ini. Padahal kemampuan dokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga sebagai menjadi standar dari software engineering. Jadi apa yang ada itu harus didokumentasikan gitu ya. Selanjutnya yaitu kurangnya SDM yang handal. Teknologi informasi ini merupakan sebuah bidang yang baru, apalagi bidang yang sedang berkembangnya dengan pesat gitu ya. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. Jadi pasti kebanyakan penguasaan materinya itu masih yang belum maksimal gitu ya, sekalipun ada itu masih kurang. Jadi diperlukannya SDM yang tidak cukup satu dalam menangani suatu permasalahan yang berhubungan dengan suatu bidang teknologi itu. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis atau industri.
di mana kekurangan dari SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari government. Jelas itu menjadi suatu permasalahan karena SDM-nya kurang handal gitu ya. Hambatan yang selanjutnya yaitu infrastruktur yang mahal dan juga belum memadai. Jadi infrastruktur telekomunikasi Indonesia ini masih belum tersebar secara merata ya. Banyak juga di pegunungan gitu untuk jaringan internet masih ada yang susah gitu. Jadi untuk penyebaran infrastruktur telekomunikasi itu belum merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon. Nah, ini dia. Atau bahkan aliran listrik. Itu juga masih ada di pedalaman yang belum ada aliran listriknya. Kalau semua fasilitas ada, pasti harganya itu relatif mahal. Jadi pemerintah pun belum menyiapkan pendanaan untuk keperluan ini. Di daerah saya pun yang di pegunungan memang sinyalnya masih susah gitu ya. Kecuali kalau yang di kota, apalagi yang di Jakarta gitu ya, itu sinyalnya masih mudah. Jadi pemerataan dari infrastruktur telekomunikasi ini memang belum um, apa namanya secara merata gitu ya di semua daerah di Indonesia. Apalagi kemarin pada saat kita sistem e-learning, mungkin kalian juga lihat di berita ya, banyak yang um, sampai naik gunung gitu demi mendapatkan sinyal untuk belajar gitu. Itu kan seharusnya menjadi PR pemerintah saat ini. Apalagi sekarang perkembangan dari teknologi itu kan semakin pesat ya. Jadi apa-apa berhubungan dengan elektronik. Harusnya itu pemerintah bisa memperhatikan hal itu secara um, detail gitu biar kita semua bisa mendapatkan keadilan dari infrastruktur telekomunikasi itu sendiri. Kemudian tempat akses yang terbatas. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tadi, infrastruktur yang mahal dan juga belum memadai, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses poin yang terjangkau. Contohnya yaitu um, di perpustakaan umum itu ya di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya. Ini adalah contoh tempat akses tentang informasi gitu. Hanya ada di tempat-tempat uh, tertentu gitu ya, tidak secara merata. Ada di berbagai daerah. Nah, ini adalah ada beberapa permasalahan e-government di Indonesia. Ada 7 permasalahan. Yang pertama adalah knowledge level, yaitu hanya beberapa pejabat pemerintah yang mengerti apa itu e-government. Nah, ini dia, harusnya pejabat pemerintah itu harus tahu perkembangan dari teknologi. Jadi, um, apa ya namanya, kebanyakan sekarang, ya karena mungkin dari faktor umur ya, untuk yang umur-umur uh, yang sudah berumur gitu pasti gaptek terhadap teknologi gitu ya. Ini adalah menjadi permasalahan e-government di Indonesia. Kemudian organization level, yaitu adanya sistem sentralisasi di pemerintah, membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada financial level, terbatasnya dana untuk pengembangan e-government dan pengembangan sistem berbasis proyek. Sistem berbasis proyek ini tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-government itu sendiri. Terbatas dananya gitu. Karena untuk pembangunan e-government itu sendiri jelas membutuhkan dana yang lumayan besar ya. Karena itu kan menyangkut pelayanan ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya permasalahan selanjutnya adalah legal level, yaitu infrastruktur hukum untuk mendukung e-government belum sepenuhnya diterapkan. Nah ini dia, hukum
di Indonesia ya seperti itu, legalitasnya masih belum sepenuhnya diterapkan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada manajemen level. Itu merupakan proyek e-government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Jadi masih setengah-setengah. Ada juga beberapa situs e-government yang sudah tidak bisa diakses. Kemarin saya juga coba jual, ya memang masih ada yang tidak bisa diakses atau dalam situs perkembangan. Itu kan termasuknya manajemen em, dari pengelolaan e-government-nya itu masih belum baik gitu ya. Seharusnya yang namanya e-government kalau sudah dipublish itu harus sudah bisa siap untuk diakses oleh masyarakat itu sendiri untuk pelayanannya. Kemudian ada technical level, merupakan keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-government itu sendiri. Nah ini tetap aja sih semisal kayak yang kita online pun itu pasti tidak sepenuhnya online gitu ya. Contoh yang SIM gitu tetap aja em, pajak deh. Semisal kita NPWP aja deh. NPWP kemarin saya apa namanya membuat NPWP secara online, tetap saja saya harus apa mengambil kartunya di tempat itu. Katanya bisa dikirim ke alamat tujuan, eh tapi karena banyaknya apa namanya masyarakat yang mengakses, jadi itu tidak bisa dikendalikan untuk pengiriman ke setiap alamat. Jadi tetap saja kita yang ke tempat pajaknya itu um, masih terbatas gitu ya. Kemudian ada yang namanya kultur level. Itu masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara ICT dan perubahan kebudayaan. Nah ini harusnya yang namanya e-government itu harus diiringi dengan perkembangan zaman yang semakin kesini memang semakin berkembang. Nah ini contoh e-government, tadi aja ini kurang jelas, tadi sudah saya contohkan di situs Kemendikbud. Nah ini ada contoh situs Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, bisa kalian searching ya. Nah itu dia. Paling itu saja sih yang dapat saya jelaskan pada pertemuan 9 ini. Jadi silakan jika memang ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan mohon maaf ya apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penjabarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.